data yang dicuri oleh hacker. Nggak dicuri. Apa tuh? Dicuri. Gua nggak tahu ya dicuri apa. Cuma di-hack lah. Iya, artinya kebocoran data. Ya. Kan namanya privasi, namanya rahasia itu nggak boleh. Ya kan, nggak boleh 1-2 orang pun yang tahu kecuali dia percaya dengan orang lain gitu. Iya. Ibaratnya gitu kalau privasi gitu ya. Kalau dari sistem penjagaannya. Iya, penjagaan. Ya tapi kok ini negara banyak bermunculan itu kayak kertas ujian nasional. Kan kalau lu pernah sekolah nih ya, kalau gua pernah sekolah nih. Iya. Di ujian nasional itu di atas ada namanya berkas rahasia negara. Betul. Oh iya. Nah, itu kok jadi bisa bungkus nasi? Iya. Udah nggak dipakai lah. Katanya hacker itu beralih profesi jadi tukang nasi. Jadi yang kasih tuh nasi ya. Ada kakak juga, satu keluarga yang sekarang modelnya kertas biasa tuh, enggak kayak dulu yang biru-biru gitu, sekarang kayak fotokopian gitu. Iya. Itu juga ada di kertas nasi. Gitu. Ya, jadi kayak semacam formalitas aja gitu ya. Bahwa di situ tulisan berkas rahasia. Gue juga akhirnya jadi inget tuh kasus-kasus dulu waktu sekolah gitu kan. Ujian nasional gitu kan. Tetap aja bocor kan? Tetap aja gitu. Sebelum itu dibagikan, itu sebar kemana-mana, jawabannya udah ada gitu. Luar biasa itu. Apalagi yang ini nih. Pendataan. Iya, jadi wajar generasi bangsa itu enggak betul-betul hasil dari pembelajaran yang baik. Iya kan, karena kan dimuluskannya ujian nasional, lulusnya dengan dibocorkannya jawaban. Termasuk gua. Sama. Iya, gue itu gurunya. Yang penting jangan berisik gitu ya. Guru pengawasnya sampai diajak makan kepala sekolah gue. Kalau makan Pak untuk memudahkan. Kepala sekolah gue itu luar biasa. Ya jadinya melahirkan orang-orang yang kayak gua. Yang menjaga aja jadi sulit tuh menjaga. Iya, di masyarakat gitu kan. Akhirnya dibobol. Itu kan memang kalau dari yang gua baca dan dari analisa liar masyarakat atau netizen gitu ya, memang ada userware-nya, ada hardware-nya kan gitu kan. Cuman ternyata bukan karena sebatas hardware-nya nih atau software-nya yang terjaga, tapi ternyata usernya juga nih. Maksudnya usernya itu dalam artian di situ penjagaannya nih, si pengguna yang menjaga ini nggak kompeten masih begitu. Jadi mudah terserang oleh hacker. Oh, itu maksudnya dari sistem pertahanannya. Iya, dari sistem pertahanannya. Kurang kompeten. Antivirus lah, bisa dibilang antivirusnya gitu. Enggak, maksudnya orangnya ini yang menjaganya gitu, yang kalau gue dulu pernah ikut seminar, ada yang namanya sekolah dia sandi negara. Oh, SSN. Nah, dia itu tugasnya dia menjaga data negara. Betul-betul iya kayak gitu. Badan Sandi dan Siber Nasional. Iya. Ya, betul. Tapi memang itu ya mungkin dari situ juga ya. Dan memang kan setahu gua Menkom Infonya ini juga bukan lulusan IT. Lulusan apa? Ya, lulusan apa dia? Perekonomian. Kirim pertanian. Gua enggak tahu. Tapi memang dia bukan lulusan. Dan yang mundur malah Dirjen ya? Iya. Mundur malah. Dia emang enggak. Ya, dia ahlinya kan. Iya, dia justru ahlinya. Iya, tapi mundur. Makanya kasus itu. aneh bingung. Gue kayaknya kalau punya duit gue pindah negara. Gimana lu? Nggak tahu ya, mau. Di sini bingung banget gue, gitu ya. Serba salah gitu. Ya sekarang contoh kayak tadi misalnya PDN ya kan, pusat data nasional gitu ya. Nah itu kan satu penjaganya harus bagus gitu ya. Si teknisinya ya kan bisa bagus gitu ya. Nah terus yang kedua antivirusnya gitu juga harus luar biasa. Sekuritasnya lah ya. Ya sekelas laptop kita aja ya. Enggak apa-apa. Sekelas laptop kita aja gitu ya kan. Itu kita harus install apa paling enggak APG ya kan, terus Advan ya kan. Advan ya. Terus ada Intel antivirus coy. Oh iya. Lu nggak tahu ini, lu nggak nyampe. Lu ini lu dengerin dulu, dengerin yang hijau. Nah itu apa? Advan kalau masalah. Iya, Advan. Skype apa juga ada tuh. Ya, Skype yang biru kan. Nah itu sekelas laptop kita. Nah ini PDN ini cuman Windows Defender. Iya. Emang itu dong? Iya. Receh. Jadi kayak lu misalnya punya rumah gede nih ya kan, cuman pagar lu dari terigu gitu ya. Gua ngeri juga adonan. Ada adonan gitu ya. Jadi sepatu tuh kalau itu punya dulu. Udah bolong ya kan masuk. Begitu coy. Bener. Makanya
aneh gitu ya. Makanya kan yang dirugikan itu hampir senasional. Lu bayangin gak sih kalau data-data privacy lu, data pribadi lu gitu ya kan. Dan juga data pemerintah. Dan data pemerintahan gitu ya kan. Benar. Kalau data pemerintahan mah mungkin kita ya tadi Jadi itu kita main sampai asumsi ada yang liar kayak gitu itu kan. sampai ke pinjol juga tuh. Setelah di hacker ini, setahu gue ya, itu setahu gue baca, mungkin nanti kalau salah bisa dikoreksi. Setahu gue baca itu data yang sudah di hacker ini itu nggak bisa dipulihkan. Kemungkinan besar nggak bisa dipulihkan, tapi memang kan Kominfo ini sedang mencoba untuk memulihkan. Ya kan? Nah, kalau tadi data-data menteri itu kan ada termasuk di situ ada menteri maritim dan investasi. Nah itu baru gue ngomong tuh. Ada menteri Militer kan, maritim. militer, terus ada Kemendikbud gitu ya kan. Ya, artinya menteri-menteri itulah. Nah, kalau itu tidak dipulihkan berarti kan ada kemungkinan sesuatu yang terjadi di situ gitu ya kan. Artinya mungkin itu sengaja dihilangkan data itu ya kan. Kalau dari kita tinjau dari data-data pemerintahan. Betul. Tadi yang mau gue singgung ini adalah data-data pribadi kita yang itu ada di sana gitu ya kan, terus di hacker dan dia dapat datanya. Lu bayang nggak sih lu senang-senang gitu atau nggak senang-senang lagi? Misalnya gue ya kan, gue udah tanggal 29 gitu ya, belum gajian, duit gue tinggal gocap nih ya kan di ATM ya kan, data gue dicolong gitu ya kan. Ke ATM gue mau ngambil duit, habis bisa aja ya kan? Ada. Bajigur ya, bingung tuh ya kan kalau kayak gitu. Nah, Berarti kerja ini dong, kerja apa namanya? Kalau yang nggak dibayar, kerja rodi. Ya itulah ya kan dari situnya. Nah kalau tadi. Tapi hacker juga minta tebusan katanya. Katanya ya kan, emang itu aneh juga akhirnya ya kan. Emang ini makanya salah satu faktor yang bikin gue pindah negara pengen. Jadi nih hacker minta tebusan. Gitu Jadi ya. gini, negara sudah tidak berahasiakan data lagi, atau sudah tidak berawan lagi, Dia minta $8 juta. Kebobolan. Kalau kali 15.000 misalnya ya kan, itu setara dengan 131 miliar. Ya sekitar 31 miliar ya kan. Lebih lah. $8 juta kali Ya, pokoknya 8 juta Ratusan US miliar. dollar. Iya, $8 juta US. Ya sekitar 8 triliun. Coba hitung dulu dah. Iya 8 miliar lah ya. 8 juta dikali 15.000 ya kan 80 berarti 80 Miliar. 80 triliun. 1,2 triliun segitu. 1,2 triliun. Sekitar 1,2 triliun. US dollar. Enggak triliun. Iya, maksud juta US dollar tadi. Iya, 8 juta US dollar dikali 15.000 misalnya ya. Nanti di komen aja teman-teman. Ya, itu kelas gitu. Kita pada bego matematika. Pada malas. Bukan, ini masalah duit. Lu yang 100 benar. Masalah duit ini. Iya, masalah duit Ya soalnya. kan lu kayaknya dapat kunci jawaban. Iya, sekarang bisa jadi 15.000, ya kan? Besok belum tentu Iya. jadi bisa jadi 16 triliun. Ya, itu lah. Udah. Dia minta tebusan, ya kan? Iya. Terus berjalannya waktu, dia kasih gratis. Pertama kasih kayak trial dulu ya kan. Nggak full. Mancing. Ya, kan? Ya, nih, gua kasih dulu separuh lu ya. Iya. Kan? Terus nggak lama dikasih lagi full. Nih gua kasih kuncinya nanti di hari Rabu kemarin kalau nggak salah tuh ya kan. Dan setelah itu ya artinya gratis tuh ya. Dari minta 1,2 triliun sampai dengan jadi gratis sampai dengan hacker minta maaf. Hacker akhirnya minta maaf. Hacker minta maaf. Gue rasa dia tersentuh hatinya. Indonesia susah banget nih. Gue bisa tebusan gini aja nggak sanggup negara. Ya udahlah, gue minta maaf aja. Gokil nih hacker nih. Semoga diterima amal ibadahnya Allah Subhanahu wa taala. Bener gak sih? Baik dia baik. Ngelepas gitu aja ya. Iya, masalahnya ini si Menko ininya enggak, Kominfo-nya enggak minta maaf. Enggak, dia hackernya doang. Cuman bilang ke hacker jangan menyerang ya. Gitu. kayak main apa gitu kan. Ya kan jadinya kita punya analisa liar ya. Pasti. Iya. Bilang kan bahwa jangan-jangan ini semua emang sengaja dihanguskan. Ya, Dia ini. ada juga analisa netizen tuh yang bilang kalau emang mau ngilangin berkas ya dibakar aja gedungnya. Iya, kayak dulu-dulu. Iya. Kalau mau ngilangin data digital, ya tinggal nyewe hacker aja bayaran gitu. Wah, canggih ya. Mikirnya ke sono ya. Iya. Netizen emang gokil. Iya. Yang lebih keren lagi emang yang gua nggak bisa. Gua emang lebih keren. Enggak, yang lebih keren tuh Kominfo. Oh, Kominfo. Dia punya inian banyak. Antivirusnya cuma Windows Defender. Oke, itu berapa kementerian sih yang karena akhirnya 121.
121 kementerian. Iya. Kalau nggak salah. Berarti hampir semua dong. Ada beberapa yang enggak. Iya. Itu, Menteri Pariwisata enggak. Iya, maksudnya hampir setengah, lebih setengah dari setengahnya kan. Ya gue nggak tahu 121. Paling yang diambil Masa mungkin sih data-data yang paling banyak kalau Itu sama ininya kali ya. Iya, sama dirjen-dirjennya Iya. gitu ya, sama dinas-dinasnya gitu ya kan. Kayak Kementerian Pendidikan ada dinas pendidikan. Iya, sampai data-data kesiswaan juga. Iya semuanya lah. Wah, luar biasa. Lah kalau dulu dia kalau nyambung ke Kemendikbud berarti kan Kemendikbudristek itu yang dulu kalau nggak salah data sekarang itu kampus negeri itu ada sekitar 180 PTN ya, kampus negeri. Terus kalau kita bandingin sama Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah itu yang punya organisasi perguruan negeri Ya, kampus PTN. perguruan negeri sorry. Ya perguruan lah gitu ya, Perguruan tinggi kampus. Muhammadiyah. Iya, itu PTN. 171. Dikit-dikit ya. Enggak, berarti kan kalau punya negara itu 181, punya swasta atau tadi ormas Muhammadiyah itu doang ya? 171. Itu Muhammadiyah doang. Dia bisa ngurus keuangan, bahkan bisa sampai gejolak bank itu yang kemarin iya, ya, kayak iya. BSI gitu kan, terus kayak apa kemarin tuh ya, pokoknya mau diambil alih lah sama Iya. Muhammadiyah tuh. Itu aja dia bisa ngurus gitu, bisa Iya. bergejolak. Nah ini 181 PTN terus minta dana lagi, itu gimana pikirannya? Minta dana untuk itu tadi Kemendikbud, dan akhirnya di dihack ya kan dengan orang hacker itu. Nanti gimana? Oh, artinya data itu lagi ya. Iya, akhirnya data-data itu hilang. Itu beneran hilang akhirnya. Iya beneran hilang. Dan hore, data hilang kayak saya. Kalau yang ngampus itu gimana ya jadinya dia? Ringan. Jadi ringan. Lu jadi mikir ke sana gitu. Maksudnya data apa sih? Iya, data kampus lah. Kampus hilang. negeri ya, makanya aku jadi Seneng ya. Ya kan kita bilang hore yang bayarannya nunggak gitu. Iya, itu. Hore. Data gue hilang. Berarti Jadi nol. berarti apa ke situ nggak sih? Ya bisa jadi ya. Enggak ngecek lagi. Jadi mahasiswa Maksud gua gitu. lama juga dong, ada juga Maksudnya ya gitu. kayak gitu. Iya, maksud gue gitu. Jadi artinya organisasi Muhammadiyah aja itu bisa ngurus 121 kampus. Iya. Ini 181 kemudian nggak bisa ngurus. Iya dong. Iya. Iya kan? Iya dong, maksa dia maksa. Iya kan? Iya. Lu bayangin nih. Oh, sekelas negara. Nah, itu sekelas Gitu. negara. Oh, sekelas negara aja Nggak bisa ngurus. Iya. Ngebandingin sama kecilnya organisasi. Iya. Padahal negara adalah bagian dari Gue belibet banget ya. Iya. Nanti agak bingung Oh, iya. Gua baru nanya. Ngerelate ke tadi, ke data yang hilang itu. Oh. Nggak bisa ngurus. Iya dong. Iya benar. Gokil. Harusnya negara ini berubah menjadi organisasi aja. Kalau jadi organisasi juga Lo kan. tau gak sih anggarannya berapa dia? Berapa? 700 miliar. Buat Buat pendidikan. bikin Windows Defender. Oh. Aja, gue kira dia lagi ngomongin pendidikan dong. Nomor 1 T loh. Iya, hampir 1 T. Cuma buat bikin Windows Defender gitu ya. Terus sekuritasnya gimana itu, maksudnya keamanannya? Ya sekelas Hansip. Ya itu Yes. tadi. Terigu. Kelas terigu tadi. Pagarnya terigu. Nah, mendingan cek aja dulu nanti lah. Berarti masih mending Hansip ya. Iya, gitu gue belum cek sih. Cuman maksud gue kalaupun dia misalnya canggih gitu ya kan, toh itu pun hanya sekelas Windows gitu ya kan, Iya. yang memang ibaratnya nih ya, kalau lu beli laptop itu udah ada Windows Protect-nya itu ya. Oh. Gitu. Artinya antivirus bawaan gitu ya kan, yang memang dia harusnya kan namanya kita punya barang pasti kita pengen menjaga lebih loh. Gitu Iya, ya kan. betul. Apalagi itu misalnya barang titipan, karena kan data-data dari siapapun itu gitu ya kan dititip di PDN itu kan. Nah, itu tadi kalau lu punya laptop, lu punya barang, pasti lu pengen jaga secara berlebih ya kan. Pertama dari antivirus yang mungkin secara pribadi mungkin gua kayaknya Windows kurang nih sekarang. Jadi gua harus install antivirus tambahan gitu ya. Yang lebih kuat. Yang lebih kuat, misalnya apa, VG tadi ya kan, atau Advan atau apa. Jadi dia harus tahu juga ya kan si virusnya ini sekuat apa sehingga protek dari antivirusnya juga lebih kuat lagi. Itu ya. kalau dia berpikir lebih canggih gitu. Masalahnya? Ya kan. Nah, masalahnya ini Windows Defender coy. Harus dimiliki situ ya. Iya. Kalau iya jadi Maksudnya kan keuntungannya lebih gede kali. jadi gue punya analisa lain nih. Kalau misalkan data itu bisa terhack oleh hacker tadi ya, terhack oleh hacker. Lalu data-data rahasia militer misalkan gitu. Nah. Itu bobol juga. Iya, berarti kan serapuh itu negara kita. Iya. Sampai ada lagi-lagi netizen lagi.
Ini pejabat goblok semua katanya. Aduh, gimana kalau Tapi benar loh Ini kata kan netizen, netizen. benar loh ya, Iya. nggak bohong loh ya. Gue screenshot nih. ntar ditampilkan? Iya. Enggak berarti ya serapuh itu kan. Iya. Terus wajar kalau netizen dan masyarakat tuh bilang bahwa kita tuh nggak siap untuk perang gitu. Kalau kita membela apa namanya ya bukan tanah air, membela bangsa lain gitu. Misalkan lah Palestina dengan militer. Iya kan misalnya gitu kan. Tadi gue lucu juga tuh. Gue lagi isi bensin. Set, tank lewat. Lucu itu. Apa gue bilang kan? Gue bilang ambulan kan. Gue pikir wah apa sih kagak lewat-lewat. Ujuk tank lewat. Dia ada numpang mobil apa? Enggak, suaranya bisa gitu sih. Iya. Jadi dia ada pertama mobil apa ya kan yang buat gitu kan sampai masyarakat akhirnya minggir nggak lama Oh, tank. Dia nggak numpang mobil. Kagak jalan tank dijalanin. Ngerusak banget itu ya. Makanya kan jalan bus ya rodanya. Tapi itu salah satu hiburan buat gue sih. Gue jadi ketawa Iya, ada tank dulu malam-malam tank lewat. Perang kagak. Ya artinya tadi jadinya wajar kalau masyarakat tuh punya apa namanya anggapan bahwa ya negara kita nggak siap untuk perang. Gitu. Seandainya kita membela bangsa lain dengan kirimkan militer, Yes. nanti lu diserang lagi sama Iya. itu gimana gitu. Amerika misalkan nggak kuat lah, data aja gitu kan Jebol. Ya Allah, rapuh banget negara kita ya. Maka pindah aja yuk. Antum rapuh nggak sih? Lu mikir doang. Dilema ya. Ini Jadi inget lagu itu siapa? anak senja. Bukan. Apa? Opik ya. Rosa. Rapuh itu. Opik apa siapa sih? Ya nggak tahu. Jadi kempot. Rapuh bukan ya? Maksa. Apik lagi. Oh iya. Oh iya benar meski rapuh. Nah itu. Bukan itu lagu Indosiar sebenarnya bukan lagu emang ya? Opik. Iya, itu lagu film Opik. Indosiar coy. Iya, itu lagu Opik. Bener Cuman dong, gua. jadi backsoundnya ini apa namanya? Hidayat. Iya, film Indosiar, sinetron. Suamiku ternyata bukan suami dia. Iya. Aneh-aneh. Suamiku ternyata bukan suami dia. Iya nggak tahu judulnya aneh-aneh pokoknya. Yang ada orang koma sembuhnya nonton TikTok coy. Gitu juga iri. Aduh, nggak jelas lagi itu. Jangan ditonton ya teman-teman itu ya. Itu benar-benar faedah. Ya artinya jagalah privasi kalian gitu. Ya. Apa sih gua? Tapi kalau masalah data pribadi, memang sebetulnya kan sudah apa namanya menjadi apa namanya? Kebiasaan. Bukan. Menjadi hal yang biasa aja gitu karena kita kan kalau Google bikin sesuatu kan pakai data pribadi dan itu Emang save di Google. di Google dan di tempat lain gitu. Itu hal biasa. Di PDN itu ada pasti data pribadi gitu. Iya betul. Kalau gua sih justru nggak begitu berpengaruh ya. Kalau gua, Iya sih. kalau gua karena sudah terbiasa dengan data apa privasi kita itu sudah Iya. diakses di mana aja gitu kan dan mereka bisa akses. Cuman jadi masalah adalah tadi dokumen rahasia negara. Nah, Iya. dan itu tadi yang gue baca juga Menko Info itu beralih nomor ke VPN ke Amerika. Jadi katanya di sana malah lebih bagus di Amerika. Padahal Pindah ya. iya padahal negara-negara itu Indonesia itu negara-negara luar itu mengakui hacker di Indonesia. Iya. Jadi kenapa nggak ngerekrut hacker aja gitu ya buat jadi Itu kan udah ngerekrut hacker buat ngilangin data gimana? bukan buat kesitunya. Buat menggantengin datanya itu gitu. Beda kayaknya beda ini dah. Beda fungsi hacker. Enggak beda aliansi. Iya. Parah juga tuh. Jadi hacker tuh banyak macamnya. Ada yang Iya. pedes, ada yang manis. Kalau hacker pakai karet dulu. Oh ini oposisi. Bener-bener. Kalau gua nggak begitu merasa rugi kalau secara pribadi. Iya, data lu nggak hilang. Meskipun pasti rugi, cuman Pasti. nggak begitu ruginya sebesar tadi ya kan. Terlalu berimpact lah ya. Iya gitu. Nggak pakai. Ya. Negara Itulah tadi dikali ke di negeri Windows. penuh HP. Ke Windows. Karena biasa. Jadi kita Jadi silakan komentar pendapat kalian netizen. Ya. Netizen. Dapat lihat kalian ya. Pendapat lihat kalian. silakan komentar netizen yang budiman. Tentang negara kita yang mulai rapuh dan makin rapuh.